Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supadi Luhung, NPM 19219199 dari Penjas 2F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses dan kondisi belajar gerak. Yang pertama ada proses belajar gerak. Belajar gerak adalah hasil langsung dari latihan. Perilaku motorik berupa keterampilan dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Hal ini dipertegas dengan perubahan yang terjadi seperti faktor kematangan dan pertumbuhan. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan perilaku meskipun dapat disimpulkan perubahan itu karena belajar. Proses belajar yang bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan berlangsung dalam 3 tahapan atau fase. 3 fase belajar gerak menurut Fitz dan Posner. Yang pertama ada fase kognitif. Fase kognitif merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Pada fase ini, aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana harus melakukannya. Pada saat pelajar mencoba berulang-ulang melakukan gerakan-gerakannya, masih sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Ia berusaha menampilkan bayangan gerakan yang ada dalam pikirannya ke dalam gerakan yang nyata. Pada awalnya, seringkali pelajar masih mengalami kesulitan. Namun, dengan cara berulang-ulang, pelajar akan mampu melakukannya dengan bentuk gerakan yang makin menyerupai dengan gerakan yang dibayangkannya. Yang kedua, ada fase asosiatif. Fase asosiatif merupakan fase kedua dalam belajar yang keterampilan. Yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam hal rangkaian gerak yang biasa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif, pelajar sudah sampai pada taraf merangkaikan bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Pada fase asosiatif ini, dengan cara melakukan rangkaian gerak secara berulang, penguasaan atas gerakan akan semakin meningkat. Peningkatan penguasaan atau keterampilan gerak akan nampak dalam hal gerakan semakin lancar, makin sesuai dengan kemauan atau makin sesuai dengan bayangan gerakan yang ingin dilakukan. Kesalahan gerakan semakin berkurang dan semakin konsisten, dan pelaksanaannya semakin halus. Yang ketiga ada fase otonom. Fase otonom merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini, pelajar mencapai tingkat penguasaan gerak yang paling tertinggi. Pelajar biasa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Gerakan biasa dilakukan secara otonom, artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lain. Gerakan yang otomatis adalah gerakan yang biasa dilakukan seperti yang biasa dilakukan secara otomatis adalah gerakan yang bisa dilanjutkan seperti yang dikehendaki walaupun ia tidak memikirkan unsur-unsur bentuk gerakan yang ingin dilakukan itu. Misalnya pada pemain sepak bola yang sedang mendribling, begitu ia mengamati bahwa bolanya akan direbut oleh lawan, maka secara otomatis dia akan menjauhkan bola tersebut, baik itu dengan cara mendribling lebih cepat atau melakukan gerakan membelokkan bola atau capping. Untuk mencapai pada fase otonom, diperlukan pempraktikan gerakan berulang kali secara teratur dalam jumlah ulangan yang banyak sekali dalam jangka waktu yang relatif lama. Gerakan yang telah mampu dilakukan secara otomatis akan sulit untuk diubah polanya. Oleh karena itu, bagi pelatih olahraga perlu berhati-hati dalam melatih bentuk gerakan tertentu. Yang kedua, ada kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang
keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh atau yang dikenakan pada diri pelajar. Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal yang masing-masing meliputi beberapa kondisi. Yang pertama ada kondisi internal. Kondisi internal adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. Selama proses belajar gerak, pelajar perlu pertama berusaha mengingat bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari. Kedua, berusaha mengingat urutan rangkaian dari bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Pada awal dari proses belajar gerak di mana pelajar harus berusaha memahami gerakan. Yang perlu dipahami kemudian diingatnya adalah bagian-bagian dari gerakan dan urutan rangkaiannya. Istilah mengingat dalam pembahasan mengenai proses belajar gerak tidak hanya menyangkut ingatan kognitif, tapi juga menyangkut ingatan gerak. Yang dimaksud ingatan gerak adalah kemampuan melakukan kembali gerakan-gerakan yang pernah bisa dilakukan. Yang kedua, kondisi eksternal. Kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah keadaan luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi internal yang utama dalam belajar gerak adalah berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Stimulus tersebut diberikan dalam bentuk yang pertama pemberian penjelasan gerak. Pemberian penjelasan gerak mengenai gerakan atau disebut juga sajian instruksi verbal perlu diperhatikan oleh guru secara singkat dan jelas dengan menggunakan kata-kata yang sederhana agar mudah dimengerti. Hal ini penting. Yang perlu dijelaskan adalah mengenai unsur-unsur bentuk, gerakan, dan kunci cara melakukannya. Dan urutan-urutan gerakan yang seharusnya dilakukannya. Yang selanjutnya ada pemberian contoh gerakan. Pemberian contoh gerakan merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan gerakan. Pemberian contoh gerakan akan memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai apa dan bagaimana gerakan seharusnya dilakukan. Contoh gerakan sebagai model yang akan ditiru oleh pelajar seharusnya dilakukan dengan benar dan diulang-ulang beberapa kali untuk memberi kesempatan memahaminya. Apabila gerakan cukup rumit, hendaknya ditunjukkan unsur-unsur pokok dan kunci-kunci gerakan yang biasa mempermudah gerakan. Setelah pelajar diberi penjelasan dan contoh gerakan secukupnya, mereka diinstruksikan untuk mempraktikkan gerakan. Mempraktikkan gerakan merupakan kegiatan utama yang melibatkan aktivitas fisik. Pelajar harus melakukan berulang-ulang gerakan yang dipelajari. Pada awal mempraktikkan gerakan yang baru, pelajar kadang mengalami kesulitan, tetapi dengan mempraktikkan berulang-ulang kesulitan dan berkurang dan penguasaan gerakan semakin meningkat. Meningkatnya penguasaan gerakan keterampilan bisa ditandai berdasarkan indikator-indikator. Yang pertama, prinsip pengaturan giliran. Yang kedua, gerakan semakin terkontrol sesuai dengan kemauannya. Yang ketiga, kesalahannya gerakan makin berkurang. Yang keempat, penampilan terbaiknya bisa dicapai semakin konsisten. Agar peningkatan penguasaan keterampilan gerak bisa dicapai secara optimal, perlu dilakukan peraturan kondisi praktek yang baik melalui pemberian instruksi yang tepat. Kesimpulannya, gerakan dikatakan efisien apabila gerakan-gerakan yang terkoordinasi dengan baik dikombinasikan untuk menghasilkan gerakan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tertentu, dan manfaatnya dengan perolehan nilai yang tinggi dengan arah yang baik dan menggunakan tenaga sekecil mungkin. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.